Bagi teman-teman yang kepo kapan pembukaan CPNS tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena banyak sekali video yang beredar mengenai prediksi pembukaan CPNS tahun 2024. Jadi kita langsung simak apa kata-kata panitia persiapan pelaksanaan CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas mengenai isu-isu yang marak ya, atau beberapa konten-konten yang ada di sosial media, baik di TikTok, Instagram, dan sebagainya, mengenai kapan pendaftaran CPNS tahun 2024. Ada banyak sekali, ada yang mengatakan di minggu ke-2 Juli, ada yang minggu ke-3 Juli, dan sebagainya. Banyak sekali mitos-mitos atau isu-isu yang menyebar di kalangan teman-teman pecinta atau menanti pendaftaran CPNS tahun 2024. Jadi sebelum memasuki video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena opini itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, karena ini itu berita ya dari kompas.com. Di sini itu memberi judul itu ramai soal pendaftaran CPNS dibuka 15 sampai 29 Juli tahun 2024. Ini penjelasan BKN ya. Jadi langsung akan nanti diikutkan dengan penjelasan dari tim BKN gitu ya. Nah, di sini tuh ada dilampirkan, ini adalah salah satu kontennya ya. Di sini tuh diumumkan bahwa pengumuman seleksi itu tanggal 15 Juli sampai 29 Juli tahun 2024. Pendaftaran seleksi 16 sampai 5 Agustus. Seleksi administrasi 16 Juli sampai 11 Agustus. Pengumuman hasil seleksi administrasi 12 sampai 13 Agustus. Masa sanggah di sini ya. Kurang jelas di sini apa ya. Jawab sanggah itu tanggal 14 sampai 22 Agustus. Selanjutnya pengumuman pasca sanggah itu 23 Agustus tahun 2023. Penjadwalan SKD CPNS itu tanggal 1 sampai 4 September. Selanjutnya pelaksanaan SKD itu 9 September sampai 19 Oktober. Dan terakhir adalah pengumuman hasil SKD yakni tanggal 1 sampai 2 November gitu ya. Oke, jadi sebenarnya di sini ada beberapa yang janggal juga ya di pelaksanaan SKD di sini itu hampir lama sekali di sini ya. Ini ya tanggal 9 September sampai 19 Oktober. Jadi hampir sini 1 bulan lebih, 1 bulan 2 minggu. Dan itu menurutnya kakak tidak sesuai ya dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu cuma 2 minggu atau 14 hari. Ini cukup terlalu jauh ya. Kan hampir 1 bulanan lebih, padahal ini cuma pelaksanaan SKD. Selanjutnya ini ya, yang mungkin yang agak kacau itu di bagian sini ya. Mungkin sini harusnya September oke lah ya, 10 harian oke. Tapi di sini Oktober, jadi agak jauh banget gitu antara September sampai Oktober. Jadi sekitar 1 bulan lebih dari 10 hari. Jadi cukup lama lah ya. Padahal di tahun 2023 itu cuma 10 hari penjadwalan, tapi diundur sampai 14 hari atau 2 minggu pas. Nah, ini kontennya ini dari TikTok ya, sosial media TikTok. Jadi kita lihat penjelasan dari panitianya. Nah, di sini ya. Jadi, lini masa media sosial ramai membincangkan jadwal pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang diklaim dibuka mulai Juli tahun 2024. Sebenarnya kakak juga sudah bahas ya di video sebelumnya mengenai kapan pendaftaran yang menurutnya kakak sesuai. Karena itu kakak menggunakan database penyampaian dari Menteri Menpan RB gitu ya. Cuma ini dari penyampaian dari tim BKN gitu ya. Oke, selanjutnya adalah informasi tersebut salah satunya dibagikan di media sosial TikTok oleh akun Aimangayu ya. Ini pada Jumat 14 Juni tahun 2024. Isinya yang ini ya, yang ini. Oke, selanjutnya pengunggah menuliskan pendaftaran periode 1 untuk sekolah kedinasan telah ditutup sehingga tinggal menunggu pembukaan periode 2 untuk calon aparatur sipil negara atau dan kementerian serta lembaga. Jadi memang sudah ditutup ya. Untuk CPNS periode pertama sudah ditutup, jadi kita tinggal menunggu periode keduanya saja. Nah, di sini ditulis unggahannya itu periode 2 coming very soon gitu ya. Selanjutnya di sini tampak dalam unggahan pengumuman seleksi CPNS diperkirakan akan berlangsung mulai 15 sampai 29 Juli, sedangkan pendaftaran dimulai pada 16 Juli sampai 5 Agustus tahun 2024. Jadi selanjutnya hasil seleksi administrasi diumumkan pada 12 sampai 13 Agustus. Sementara itu pelaksanaan seleksi komite dasar atau SKD diprediksi 9 September sampai 19 Oktober yang saya sampaikan tadi ya, cukup lama. Dan itu secara tahun 2023 sama tahun 2021 itu
tidak sampai segitu, cuma 2 minggu aja gitu ya. Ini hiperbola banget di sini ya. Ini dengan pengumuman hasil pada 1 sampai 2 November tahun 2024. Dan ini menurutnya kakak tidak sesuai ya, karena jadwal terakhir untuk periode ketiga itu seharusnya di sebelumnya Desember itu sudah selesai di periode 3, karena itu masuk di undang-undang dan peraturan undang-undang ya, nah atau peraturan dari pemerintah kita. Dan itu untuk pengangkatan honorer ya, itu sampai di bulan Desember. Dalam artian periode 3 itu maksimal sebelum bulan 12 atau pergantian tahun gitu ya. Nah, di sini katanya BKN itu apa? Jadi kan ini masih kita belum tentu ya. Jadi ini kontennya ini masih belum tentu benar. Kemudian saya sendiri ya itu kurang benar, karena pertama sudah disampaikan Pak Menteri Azwar Anas bahwa dibuka pada Juli minggu keempat, itu sudah pasti ya. Jadi ada tabel diagram yang kakak kemarin sebutkan, dan itu sudah valid ya di live-nya dari Pak Menteri Azwar Anas gitu ya. Jadi sudah cocok. Nah, ini salah. Kedua kesalahannya ini untuk pelaksana SKD melebihi dari 2 minggu, itu sudah salah sekali ya. Karena di sini hampir 1 bulan 2 minggu itu cukup lama sekali, dan itu tidak mungkin terjadi begitu ya. Dan terakhir adalah pengumuman hasilnya itu 1 sampai 2 November, itu cukup lama ya. Apalagi mendekati di bulan Desember, dan Desember itu harusnya sudah selesai untuk periode ketiga, karena kan periode 1 sampai periode 3 akan dibuka di tahun ini, sampai sebelumnya Desember itu sudah selesai semua gitu. Jadi tidak mungkin ini akan terjadi. Lantas tim BKN mengatakan apa? Kita lihat ya. Apa pernyataan dari tim BKN mengenai isu-isu ini? Nah, di sini mengatakan bahwa PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Vino Dita Tama mengatakan jadwal pendaftaran CPNS masih dalam tahap pembahasan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Jadi jadwalnya masih belum, tapi untuk minggu pelaksanaannya sudah jelas. Jadi minggu keempat. Bisa jadi minggu keempat di tanggal 25, 26, 27 atau tanggal 24, itu tergantung nanti hasil dari pembahasan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas gitu ya. Untuk pembahasan tersebut juga dilakukan pembukaan seleksi pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja. Berarti sama juga ya, CPNS dan P3K juga dibahas di rapat tersebut. Nah, ini pada tanggal 24 Juni tahun 2024. Ini untuk pembukaan seleksi CPNS dan P3K sampai saat ini masih dibahas oleh Panselnas, silahkan ditunggu. Begitu ya katanya tim BKN. Jadi masih belum jelas kapan pelaksananya, tapi bulannya sudah di bulan Juli dan minggunya minggu keempat gitu ya. Saat ditanya penundaan pendaftaran karena masih menunggu finalisasi kebutuhan formasi, Vino hanya menyatakan belum ada pembahasan lebih lanjut. Berarti masih belum ya. Di sini itu disampaikan bahwa ini ya. Berarti masyarakat diminta menunggu ya. Jadi sabar teman-teman yang sebagai pengajar tim-tim dari kita matiin dulu. Ya, menunggu dari tim-tim yang menunggu pembukaan CPNS, sabar-sabar ya di sini ya. Karena di sini juga mengikuti menunggu finalisasi formasi yang belum ada pembahasan lebih lanjut. Jadi kami minta masyarakat menunggu pengumuman resmi dari Panselnas. Berarti belum ya. Nah, masih belum. Jadi selanjutnya kendati demikian rangkaian seleksi sekolah kedinasan masih belum selesai karena ada sejumlah tanggapan hingga pengumuman akhir pada tanggal 28 sampai 30 September. Jadi masih untuk seleksi kedinasan atau di periode pertama itu masih belum selesai juga ya. Ya, kita tunggu aja ya kapan pembukanya. Kalau ini beritanya menurutnya kakak memang benar ya. Jadi untuk pembukaannya itu salah, itu benar yang disampaikan BKN, masih belum ada jadwal yang resmi. Tapi kisi-kisinya itu sudah ada di bulan Juli dan minggu keempat. Tapi tinggal tanggalnya berapa itu masih belum kita tahu ya. Jadi teman-teman sabar guys ya. Mungkin sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman, next video kakak mungkin akan membahas mengenai soal-soal ya, sambil menunggu atau sambil belajar ya. Sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.